Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang pemirsa. Peristiwa memilukan kembali terjadi. Seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur. Dan kami memiliki video detik-detik ketika korban dan rekan-rekannya memergoki pelaku di rest area tol Tangerang Merak. Lalu terjadi penembakan. Mana kemampuannya? Itu dia, mewah. Ya. Ya tuh, oke. Pengusaha rental Ilyas Abdurrahman mendapati mobilnya yang disewa berada di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Momen ini terjadi Kamis 2 Januari pukul setengah 5 pagi. Ilyas bersama putra dan rekan-rekannya menyergap para pelaku. Ternyata mereka membawa senjata api. Suara letusan terdengar beberapa kali. Ya. Maling mobil, maling mobil. Maling mobil. Maling mobil. Para pelaku lalu kabur dengan minibus berwarna hitam. Sementara Ilyas Abdurrahman tergeletak terkena tembakan. Astagfirullah. Astagfirullah. Selain Ilyas, rekannya Ramli Abu Bakar yang merupakan lansia juga tertembak. Keduanya langsung dilarikan ke RSUD Balaraja. Ramli terkena tembakan di bagian punggung yang tembus ke tangannya. Sementara Ilyas ditembak di bagian dada dan tangan kiri. Tim medis tak berhasil menyelamatkan korban. Ilyas meninggal dunia di rumah sakit. Saat ini kasus penembakan ini ditangani Reskrim Polresta Tangerang. Sejumlah barang bukti disita antara lain 5 selongsong peluru 9 mm Luger dan mobil Honda Brio berwarna orange. Tak kuat menahan duka, putra korban Rizky menjelaskan kronologi bagaimana mobil rentalnya bisa dibawa kabur penyewanya hingga berujung penembakan. Pemuda itu juga menjelaskan dia dan Ilyas sempat meminta polisi untuk mendampingi mengambil kendaraan tetapi ditolak. Dan ini bermula dari penyewa Ajat Sudrajat. Dia menyewa dari tanggal 31 itu estimasi sewa selama 3 hari. Namun pada tanggal 1 di jam 11 malam itu di mobil tersebut ada GPS yang dicabut. Jadi kita tim berangkat untuk mengamankan mobil karena sudah ada indikasi yang tidak betul pada mobil kami ya. Jadi kita bertuju berangkat dari Rajek ke Pandeglang. Sampai di Pandeglang di jam 12 malam itu kita berpapasan dengan mobil tersebut di daerah Saketi. Di daerah Saketi ya. Ternyata pas kita gap mobil tersebut atau kita pepet mobil kami secara hukum, itu ternyata mobil sudah berpindah tangan, bukan dengan Ajat Sudrajat lagi. Jadi dia kabur, ternyata dia dibuntuti satu mobil, jadi dia ada satu pengawal ya, mobil Sigra hitam itu dari arah Jalan Pantai Carita sampai Jalan Anyar. Selama perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyar itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif karena kita. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Tangerang, Kombes Pol Bahtiar. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang. Pak Kapolres, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sejauh ini bagaimana hasil dari penyelidikan polisi terkait kasus penembakan yang kembali terjadi dan dialami oleh pemilik rental mobil, Pak?
Baik, untuk kejadian, kami menerima laporan itu sekitar pukul 4:10. Itu kemudian kita kejadian itu sekitar 4:10, kemudian kita tindak lanjuti untuk mendatangi TKP, gitu ya. Untuk mendatangi TKP, kemudian kita sudah sampai TKP, tersangka sudah tidak ada, kemudian kita berupaya untuk melakukan penyelidikan. Setelah melakukan upaya penyelidikan, olah TKP, penyelidikan, didapatlah fakta-fakta seperti yang sudah digambarkan tadi. Memang betul di TKP ini terdapat korban 2 orang tertembak, 1 orang meninggal dunia, 1 orang lagi masih luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Pelaraja. Kemudian kami berupaya untuk mengungkap pelaku, dan saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap pelaku, dan kami sudah mengidentifikasi pelaku sebanyak 4 orang yang terlibat dalam penembakan tersebut. Demikian. Ya, Pak Kapolres, ini ramai di masyarakat bahwa diduga ini di masyarakat ramai bahwa katanya kasus ini tidak akan terjadi apabila dari awal sudah didampingi oleh pihak kepolisian. Ini apakah benar, Pak? Kami dapat informasi juga bahwa menurut informasi sebelumnya korban atau tim korban yang mengendarai X-Trail itu sempat mampir di Polsek Cinangka, dan perlu diketahui bersama bahwa Polsek Cinangka itu masuk wilayah hukum Cilegon, ya, wilayah hukum Cilegon, jadi di luar wilayah hukum Polresta Tangerang. Jadi kami hanya sebatas menerima informasi seperti itu. Yang jelas pada saat kejadian kami langsung menindaklanjuti untuk mengungkap pelakunya. Demikian. Apakah sejauh ini juga sudah ada laporan, Pak, terkait penarikan mobil ini? Apakah memang sebelumnya sudah sempat dimintai pertolongan kepada pihak kepolisian untuk membantu menarik mobil ini, mengingat pelaku juga sudah memiliki senjata api dan cukup berbahaya, Pak, bagi pemilik rental? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya sebatas mendapatkan informasi bahwa yang korban ini, kelompok korban ini sempat hampir untuk ke Polsek Cinangka, wilayah hukum Polres Cilegon, kalau Polsek tersebut, ya kan, itu di luar wilayah hukum Polresta Tangerang, gitu. Jadi kami dapat informasi itu baru saja itu. Tapi yang jelas untuk kejadian itu yang masuk wilayah Polresta Tangerang ini langsung kita tindak lanjuti, gitu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kapolres Tangerang Kombes Pol Bakhtiar terkait penjelasannya untuk kasus ini dan semoga cepat terungkap, Pak Kapolres. Selamat siang.